Dila, ya silakan Dila nyalakan kamera. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada Aulia. Ayat yang sudah begitu jelasnya, begitu. Shalom, shalom. Selamat datang buat semua yang baru join dan yang udah setia nonton gereja YouTube. Saya Leonardo Sirait, ucapin terima kasih karena kalian luar biasa, ya kan? Hari ini kita punya video yang wow gitu ya. Menyentuh banget bagaimana seorang Uklim yang awalnya mungkin skeptis gitu ya. Skeptis akhirnya mulai terbuka pikirannya setelah mendengar penjelasan dari para apologet Kristen. Ini bukan cuma soal debat, tapi soal bagaimana kasih Tuhan bisa menyentuh siapa saja. Tapi sebelum kita mulai, yuk bantu klik tombol subscribe, tekan tombol like-nya dan share ke grup-grup WA atau story Instagram kamu ya. Kalian gak pernah tahu, satu sharing kecil bisa mengubah hidup seseorang dan banyak jiwa-jiwa lagi dimenangkan karena video ini gitu ya. Ini bagian dari pelayanan juga teman-teman. Jangan meremehkan. Ayo jangan sekedar penonton, tetapi ayo menjadi penuntun, ya kan? Oke, yuk langsung kita tonton videonya bareng-bareng. Ketemu lagi kan? Apakah Muhammad robnya umat Islam? Tidak, bukan. Bukan. Makanya kadang bukan, kadang iya. Sebentar rob, sebentar bukan. Siapa yang bilang? Oke. Berapa robnya Nabi Yusuf di dalam Al-Quran? Satu. Kalau saya tunjukkan dua gimana? Begini. Sebentar. Kalau saya tunjukkan dua gimana? Ini dengerin dulu. Rob yang dimaksud sama Nabi Yusuf itu adalah tuannya. Berapa robnya? Berapa robnya Nabi Yusuf? Berarti kalau dihitung-hitung semua rob yang ada dalam Al-Quran, kedua orang tua juga rob. Lu jelaskan. Oke, jadi Muhammad rob gak? Dengarkan. Jadi betul apa kata siapa tadi yang turun itu, yang diturun sama lu? Ada banyak begitu. Iya, rob kalian udah banyak kok gimana? Katakan rob kami banyak. Robnya umat Islam banyak. Tapi bukan Muhammad. Berenteng-renteng. Tapi bukan Muhammad. Paham? Tadi kalau kamu mengatakan orang tuamu juga robmu. Iya. Ada orang tuamu robmu. Kenapa orang tuamu kamu katakan robmu? Karena dia itu merawat saya sejak kecil. Lalu siapa lagi robmu? Allah juga rob saya itu. Oke. Karena dia Tuhan saya. Baru yang mana lagi robmu? Ada berapa robmu? Kemudian di Al-Quran juga disebutkan suaminya Zulaiha itu juga disebut rob. Kenapa dikatakan rob? Karena dia itu penguasa. Penguasa maksudnya gimana? Raja yang mengatur gitu ya. Kayak Prabowo itu ya bisa. Prabowo juga robmu? Bisa, tapi tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Jelas? Oke. Jadi rob itu artinya apa? Rob itu dalam kosakata bahasa Arab itu adalah kata yang mustarok lafzi. Ngerti mustarok lafzi kagak lu? Apa itu? Mustarok lafzi adalah satu kata yang memiliki arti banyak. Contoh, kunci juga. Kunci itu kalau dalam Indonesia, kunci itu juga polisemi namanya. Contoh nih, saya kasih contoh nih. Pintunya dikunci, berarti pintu yang bentuknya kunci yang kayak gitu. Tapi kalau saya ngomong begini, kunci kesuksesan adalah belajar, adalah bekerja keras. Maka kunci itu bukan kunci yang kayak gitu. Kalau kunci yang begini juga, berarti kunci lu ada dua. Ada kunci kelihatan, ada kunci yang kerja keras. Ini yang benar yang mana? Yang bego siapa? Yang nanya. Sudah. Baik. Jadi sesuai dengan definisi itu Muhammad masuk kategori rob enggak? Bukan. Dia tidak mengatur umat muslim? Bukan. Kenapa? Karena gak ada dalil.
Ayo, Oke, apa? berarti Muhammad tidak mengatur umat. Berarti Ngatur Muhammad tidak memimpin umat. ngatur umat. Nah, sekarang Ini mendadak termasuk. ngatur, tadi nggak mengatur. Lu nanya Pemimpin Rob umat Islam ngatur. siapa? Lu nanya Rob ngatur, awas jangan diturunin. Nah, pemimpin umat Muslim siapa? Pemimpin umat Islam yang kapan? Sekarang apa dulu? Sekarang. Sekarang Dulu dan Prabowo. sekarang. Apa? Sekarang kalau di Indonesia Prabowo itu pemimpin saya gitu. Pemimpin umat Muslim saya tanya, bukan pemimpin Loh. orang Indonesia. Loh, termasuk juga masalahnya ada perintahnya di Al-Qur'an, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Pertanyaan Kita saya diterima. apa tadi? Sekarang kata lu. Hah? Pertanyaan saya tadi apa? Pemimpin umat Muslim siapa? Pemimpin umat Muslim. Ya. Oke, di Afghanistan ada orang Muslim nggak? Ada, terus apa? Oke, pemimpinnya orang Islam di Afghanistan siapa? Di Afghanistan ya, presiden Prabowo. mereka lah. Ya bukan. Prabowo ngarang aja. Tadi katanya Prabowo, gimana tadi Anda Prabowo? Di Indonesia. Oke, Nggak jadi bisa orang jauh. Muslim di Indonesia, orang Muslim di Afghanistan, pemimpinnya siapa? Di Indonesia itu Prabowo. Kalau di Afghanistan kagak tahu saya. Di Afghanistan dan di Indonesia pemimpinnya siapa? Kapan? Sekarang kan? Yang lu tanyakan kan? Sekarang kan? Mereka nggak mau mengakui Muhammad pemimpinnya orang Islam. Berarti Muhammad bukan pemimpinnya orang Islam ya? Lu tanya sekarang Nabi Tenang. udah wafat. Berarti Muhammad bukan pemimpinnya orang Islam. Pemimpin. 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 Kalau pemimpin berarti bisa dikatakan Rob nggak? Lu tanya sekarang. Yang masih ada langsung apa ngeles dia. Ngeles dia. Ngeles. Tenangkan dirimu. Tarik nafas. Tenangkan dirimu, tarik nafas, hembuskan. Wah, baik. Juga. Baik. Tadi kamu bilang kalau pemimpin itu berarti Rob, betul? Ya, Berarti Muhammad pemimpin nggak? pemimpin. Kapan? Berarti dia Rob nggak? Lu nanyain kapan? Sekarang apa dulu? Mereka ini memang Dengarkan dulu. sakit kepalanya. Gantian ngomong. Apakah gantian Muhammad pemimpin umat Islam? Lu nanya sekarang. Apakah Muhammad Sekarang, pemimpin siapa? orang Yang Islam? dulu apa sekarang? Sekarang bukan pemimpin lagi. Pemimpin. Apakah sekarang Muhammad pemimpin orang Islam? Pemimpin lu tadi nanya Pemimpin. sekarang. Apakah Muhammad berarti kalau pemimpin berarti Rob, betul? Kata siapa? Yang Rob yang ada literasinya. Seperti halnya di surah Yusuf. Kau tidur di bawah sana. Kau di bawah sana tidur sana. Bentar dulu. Kau tidur di bawah sana. Bentar Ngomong sama dulu. kamu sama saja ngomong sama tembok. Ya silakan. Gak usah munafik lah kalian. Ya. Mau sampai kapan kalian itu munafik? Rob kalian disunat aja mau ngaku. Oke, Hisyam Susilo, silakan. Hisyam Susilo, silakan nyalakan kamera Anda. Hisyam, apakah Anda mendengar? Ya. Gelap, Bang. Oke, Hisyam, Anda Muslim? Muslim, Bang. Muslim. Ya, apa yang mau Anda utarakan, Bang? Silakan. Sementara saya nyimak aja dulu, Bang. Oke, kalau nyimak di bawah dulu. Ya, silakan yang selanjutnya. Kita kasih naik ada Bang Faisal. Mereka ini tiap hari yang dimasalahkan itu saja. Tuhan disunat, Tuhan meninggal. Tapi Tuhan mereka disunat, Tuhan mereka meninggal. Gimana sih? Kenapa kalian tuh standar ganda Muslim? Tuhan kalian disunat, Tuhan kalian meninggal, bahkan Tuhan kalian tuh sampai sekarang di kuburan. Gimana? Afifah, silakan nyalakan kamera. Afifah,
Jangan panik Afifah, jangan panik, tenangkan diri dulu, tarik nafas. Afifah. Nah. Kalian sudah lihat orang Islam kayak begitu kelakuannya. Ini kayaknya kumpulan dari istri-istri ini Afifah. Ayo lanjutkan lagi. Taufik Opik, yo. Kita banyak muslim malam ini teman-teman. Malam minggu ini, tenang, santai saja. Malam minggu, malam yang panjang. Taufik Opik. Silakan, nyalakan kamera Taufik Opik. Ya, saya minta penjelasan Bang Aris ya. Ya, kamera nyalakan dulu baru bicara. Oke. Apa yang mau Anda utarakan? Nah, saya mau minta penjelasan terkait yang dikatakan yang di Yohanes ya. Oke, apa itu? Nah, di sini dia bilang menghujat ya, tapi kami umat Islam ingin meluruskan bahwa Yesus bukanlah tujuan. Apalagi itu dia hanya percaya kepada Allah, tapi tidak percaya kepada Bang, gak usah muter-muterin video. Apa yang mau Anda utarakan? Enggak, aku mau mempertanyakan Yohanes nomor 14. Ya. Yohanes nomor 14. Iya. Apa di situ mengatakan apa? Makanya sebentar Bang, santai ya. Abang mah enggak ada sabarnya jadi orang. Mau sabar gimana? Orang Anda saja nggak ngerti apa yang kamu Anda bahas. Yohanes nomor 14, megang kitab Yohanes aja nggak pernah. Megang Bible nggak pernah. Kata Yesus katanya. Kata Yesus. Apa? Nah, kata Yesus, kepadanya akulah jalan dan kebenaran dan nah itu yang tolong dijelaskan Bang, kenapa seperti itu gitu loh. Bang, Anda bisa baca nggak? Anda baca coba dari pasal pertama sampai terakhir. Nggak ada di situ Anda mau bertanya sama saya kalau Anda baca semua. Nah makanya itu yang saya mau tanyakan. Anda ini tahu nggak? Anda sudah diberi lowongan pekerjaan ya. Anda diberi lowongan pekerjaan. Dicari orang umur 30 tahun sampai 35 tahun. Gaji 2 juta. Terus Anda tanya, Bang saya mau nanya Bang. Umur berapa Bang? Gajinya berapa Bang? Gajinya. Anda orang seperti itu. Anda itu orang yang seperti itu. Janganlah gelisah hatimu ya. Katanya. Bukan. Anda adalah orang yang sudah di situ tertulis jelas. Terus Anda nanya. Itulah Anda. Ya, makanya penjelasan itu yang harus saya tanyakan. Karena menurut Anda itu kan sudah dibaca di situ satu perikop jelas. Itu sudah jelas ayatnya berbicara tentang apa. Kemudian Anda nanya lagi. Makanya baca dulu baru nanya. Rumah Bapak. Apa itu salah? Kan ini saya mau baca. Karena Abang mau bisa pelan-pelan tuh. Ya baca dulu baru nanya lagi di sini. Ya. Rumah Bapak ini nggak jelas Anda itu nanya. Orang seperti itu banyak teman-teman. Ya. Anda pasang lowongan kerja, dicari laki-laki umur 30 sampai 35. Gaji 2 juta rupiah. Pekerjaan mengantar makanan. Ditanya, Bang, gajinya berapa? Anda orang seperti itu. Dan orang seperti itu banyak. Iya banyak seperti itu. Udah jelas di situ tertulis, Anda tanya lagi. Gimana? Baca dulu, baca itu Yohanes pasal 14. Udah jelas di situ, nggak ada pertanyaan di situ. Lu pikir Al-Quran, kitab berbagai macam tafsir. Ya, Dila, ya silakan Dila nyalakan kamera. Menggalang dana untuk kegiatan pengadaan ambulan ya teman-teman. Semoga ini bisa terlaksana ya, sedang menggalang dana untuk membeli 1 unit ambulan yang akan digunakan di daerah-daerah pedesaan yang jauh dari akses rumah sakit. Kalau hati teman-teman tergerak
dan ingin ambil bagian dalam pelayanan ini, kalian bisa memberikan dukungan melalui nomor rekening yang tertera ya di bawah, atau cukup dengan scan barcode yang tersedia di layar. Ya, selain itu kami juga mengajak kalian untuk mendukung pelayanan lainnya seperti Forum Komunikasi Pelayan Penginjil Indonesia, Apologet Kristen, dan juga komunitas Kristen YouTuber Indonesia ya. Di sini dukung teman-teman ya, karena kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapapun yang ingin menabur dan mendukung pekerjaan Tuhan ini. Tapi kami tidak memaksa sama sekali ya. Ini hanya untuk untuk saudara-saudara yang benar-benar rindu dan merasa terpanggil untuk membantu ya. Dan jika saat ini teman-teman saudara-saudara belum bisa mendukung secara materi, doakan saja juga. Sangat kami butuhkan doa itu luar biasa, karena kami percaya doa yang tulus punya kuasa yang luar biasa. Ayo kita gunakan media sosial ini untuk menjadi dampak baik dan berkat bagi banyak orang ya. Itu teman-teman ya, sekecil apapun itu dukungan ya, dukungan kalian sungguh sangat berarti bagi kita. Karena kita juga banyak program-program teman-teman, dan juga ada juga Yayasan Cipta Pelita Kasih ya. Ada satu pelayanan luar biasa juga yang juga butuh dukungan kita ya. Dila, ya silakan Dila, nyalakan kamera. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada Aulia. Ayat yang sudah begitu jelasnya, begitu terangnya, Anda tanyakan. Ya, silakan Aulia. Aulia. Baik, kita turunkan Aulia. Kita kasih naik yang berikutnya. Sebentar. Bang Faisal. Bang Faisal. Ya, Bang Faisal, silakan nyalakan kamera Anda. Halo? Kenapa? Dapat angle-nya. Di depan atau di belakang? Dede Wadidau. Oke, Dede Wadidau. Silakan Dede Wadidau, nyalakan kamera Anda. Oke, selamat malam. Selamat malam Dede Wadidau. Silakan nyalakan kamera Anda. Oke ya, di sini. Ya, Muslim Bang. Alhamdulillah Muslim. Silakan Bang, apa yang mau Anda utarakan? Diskusi aja ya, diskusi aja. Iya, dari tadi kita diskusi Bang. Ya betul. Abang Endis menanyakan bahwa Nabi Muhammad itu Rob atau bukan gitu kan ya. Oke, Muhammad itu Rasul kami. Karena yang diketahui Islam itu Rasul itu yang diketahui Rasul itu yang banyak. Ditanya apa sama aja. Bang, yang ditanya Muhammad itu Robnya umat Islam atau bukan? Bukan. Bukan. Nah itu jawabnya begitu. Jangan muter-muter. Sama dengan Isa. Itu nabi. Sebentar. Jadi yang dibilang Rob itu adalah pencipta, sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi Abang bilang Muhammad itu Rob bukan. Bukan. Ya, aku jawab bukan. Robku adalah Allah Subhanahu wa taala, tetap satu.
Nabi Muhammad itu loh nabi yang terakhir. Siap. Sorry Bang, saya barusan dari kamar mandi. Aman Bang. Iya, begini Bang ya. Ya. Jadi kalau begitu Anda mengatakan demikian itu berarti Nabi Yusuf dalam Al-Quran itu punya 2 rob ya? Tidak, hanya 1 rob. Tidak lebih dari 1. Oke, berarti Nabi Yusuf di dalam Al-Quran robnya ada 2. Sebagai nabi 25. Isa pun di Al-Quran itu adalah nabi. Yang Anda ketahui sebagai Tuhan kan, Isa Al-Masih. Tapi di Al-Quran Isa itu nabi sebelum Muhammad, dan Muhammad yang terakhir. Itu dalam pengertian ajaran Islam seperti itu. Oh gitu, baik, gak apa-apa. Saya hargai Anda. Yang penting Anda kalau ditanya nyambung. Pasti baik. Saya sarankan Anda belajar lagi Al-Quran ya. Karena Anda tidak tahu apa-apa tentang Al-Quran. Ya memang nanti saya tunjukkan pun nanti Anda akan berkelit juga, muter-muter juga. Ini tema sudah lama Bang. Tapi saya boleh nanya lagi nggak? Bang, ini tema sudah lama. Orang sudah bosen bahas ini Bang. Betul, saya boleh nanya nggak? Apakah iya, nanya? Di dalam Al-Quran itu robnya Nabi Isa, Nabi Yusuf itu ada 2. Bagi saya umat Islam, Tuhan hanya satu. Bagi Anda nggak apa-apa. Bagi Al-Quran robnya Nabi Yusuf ada 2. Rob itu mengartikan dalam pemimpin apa dengan Tuhan. Nah, mulai lagi muter lagi. Saya juga bisa nanya, apakah Tuhan Anda meninggal? Yang mana kata Tuhan itu ditunjukkan ke siapa? Ya aku menanya, apakah Tuhan Anda disalib? Benar-benar disalib? Benar. Dengan ayat ada di Al-Quran ada? Dengan ayat apakah Anda ngomong apa sih? Tapi kan di Injil ada nggak? Aku tanya, di Injil ada? Ada. Ini ngomong apa sih? Bahwa Tuhan itu bisa meninggal, ada di Injil. Di dalam Bible ada. 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 Kenapa Tuhan itu apa? Tuhan itu apa maksudnya? Ya pencipta alam lah, semesta semuanya. Oh pencipta alam. Oh begitu. Enggak, kalau kata-kata itu enggak. Nah, kalau di Islam kan, Isa ya sebagai Tuhan kan, itu nabi. Ya nabi. Sebagai Tuhan itu maksudnya apa? Ya kan kalau di Isa kan saya berkawan juga kan sama-sama non muslim gitu kan. Saya tanya, Isa adalah sebagai Tuhan. Isa saya juga berkawan sebagai non muslim. Sebagai Isa. Ya, tapi saya mengakui Isa sebagai Isa. Sebagai nabi. Sebagai Isa. Bukan sebagai Tuhan. Sebagai Isa. Iya. Sebagai Isa Muslim. Rasul. Ya. Sebagai Muslim. Sebagai Muslim. Karena Muslim yang Isa. Enggak, kan betul seperti yang Muslim kan. yang Isa yang Muslim.
Jadi gini, Injil. Sebentar, yang Muslim Isa. Iya, Sebagai Muslim. Sebagai maksud saya Isa itu. Sebentar. Yang Muslim sebagai Isa. Jadi gini, menurut Islam. Sebentar dulu. Sebentar. Apa itu diputer-puter Pak? Tenang. Sebagai Muslim Isa. Iya. Sebagai yang Isa Muslim. Menurut ajaran Islam. Sebentar dulu, tenang. Sebagai Muslim Isa. Muslim itu adalah Isa itu adalah nabi dan dia tidak meninggal. Sebentar dulu, pertanyaan saya jawab dulu. Sebagai Muslim Isa. Iya, Iya. itu nabi. Sebagai Muslim Isa. Dan Isa itu Baik. disamarkan. Sebentar. Muslim sebagai Isa nabi. Nabi Isa sebagai Muslim. Dan dia tidak mati. Oh begitu, baik. Dan dia tidak mati. Baik. Yang sebagai Muslim Isa Muslim. Iya. Baik. Yang Nabi Muslim Isa Muslim. Yang Nabi Muslim Islam Muslim. Ya Islam, semuanya Islam. Benar, ternyata memang botos. Teman-teman, orang Islam tuh kayak begini teman-teman. Makanya siapkan badrek, paramek, dekpolgen. Ya kalau ngomong mereka begini. Ayat bisa. Kita mau serius pun, kita mau benar-benar serius. Kita tes dulu kejiwaan mereka. Karena kayak begini mereka. Kalau di begini. Iya. Al-Quran tidak. Al-Quran sebagai Muslim. Sebentar. Al-Quran Isa sebagai Muslim. Penyempurna semua. Sebentar. Al-Quran sebagai Muslim Isa. Al-Quran sebagai Muslim Isa. Abang kalau kayak gitu muter-muter. Nah, sebagai Al-Quran Islam Muslim bukan? Sebagai Al-Quran Islam Muslim. Ya. Iya. Sebagai Quran Muslim Isa. Sebagai Quran Muslim Musa. Ya kalau di Al-Quran itu adalah Muslim. Bener kan? Sebentar. Sebagai Islam Muslim. Isa adalah Nabi. Muslim Al-Quran Isa. Jadi betul? Bang ya. Sebentar. Sebetulnya, Muslim Al-Quran Isa. Betul. Iya sebenarnya Al-Quran. Baik. Abang itu. Oke, selamat malam. Minum Panadol sebanyak-banyaknya. Oke, kita cari Muslim yang bisa berbahasa Indonesia dulu ya. Kita cari Muslim yang bahasa Indonesianya dia paham, ngerti bagaimana mengatur kalimat dengan baik dan benar, begitu ya. Oke, kita kasih naik ada sebentar. Oke, kita kasih naik ini. Saya tidak tahu manggilnya apa ini. Ya, selamat malam. Selamat malam. Baik, nampaknya dia sudah tidur. Kita turunkan dulu. Kita kasih Arsa. Sebagai Muslim Isa Muslim sebagai Al-Quran. Iya kata dia cuma. Oke, penunggu live. Oh ini yang malah saya naikkan. Yang saya naikkan bukan itu tadi. Anda bayangkan saja teman-teman. Yang kayak begitu tadi saja diskusi. Sengaja saya buat pertanyaan. Itu sengaja bahasa saya itu saya buat kacau begitu. Sebagai Isa Muslim Quran. Iya. Iya, saya sedang melakukan tes kejiwaan sebenarnya tadi. Biar kalian tahu. Dan dia ternyata tidak lolos uji coba itu. Oke, Jali.
Ya, selamat malam Jali. Selamat malam. Assalamualaikum. Ya. Silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Bisa buka kacamatanya, bosku? Kamera dinyalakan dulu Bang. Kamera nyalakan dulu. Nyalanya. Bentar ya. Ini lagi gelap, bosku. Gelap. Sudah malu Bang jadi orang Islam? Kenapa? Sudah malu jadi orang Islam? Ya nggak malu lah. Nggak malu. Islam yang Coba, Abang di mana ini posisinya? Bentar. Nah, gitu loh. Ya. Anda Muslim Bang? ya. Muslim. Saya lahir Islam. Apa yang mau Anda utarakan? Banyak yang kepengen tahu, Bang ya. Mana yang banyak Kristen yang Islam, Bang? Mana yang banyak Kristen yang Islam? Sama ternyata. Mana yang Quran Isa? Mana yang Isa Quran? Kalau Sebentar. Mana yang Quran Isa Quran mana? Quran Isa mana? Quran. Kalau Isa itu Bang, maksudnya apa Bang? Sebentar, pertanyaan saya Quran Isa mana Quran? Quran Isa mana Quran mana? Kalau Isa itu nggak Quran. Kristen Bang. Quran Isa Quran mana Quran Isa? Yang Quran Isa mana? Yang nama Quran itu nggak ada nama Isa. Itulah alasan kenapa orang masih jadi orang Islam. Sudah kalian lihat bagaimana kualitas mereka? Seperti itu. Kita mau ngajak diskusi. Jane Ferreira. Oke, Jane Ferreira. Mana Kristen banyak, Islam Kristen. Jane Ferreira. Jane. Muslim Bang? Jane? Kristen Bang. Oke, saya turunkan dulu ya Bang ya. Saya turunkan dulu. Kita kasih naik yang selanjutnya. Ada Faridah Pasha. Semoga kita bertemu dengan orang Islam yang waras teman-teman. Karena kita ketemu orang Islam dari tadi nggak ada yang waras. Oke, Faridah Pasha, Anda Muslim? Suaramu kecil, kami tidak dengar. Apakah Anda Muslim? Suaramu tidak terdengar. Muslim, baik. Apa yang mau Anda utarakan? Kalau menurut aku, Isa itu seorang nabi, sama seperti Coba sebelum kamu naik ke sini, coba sinyalmu perbaiki begitu. Jangan pakai wifi tetangga. Kamu pakai paket jaringan internet apa? Telkomsel. Apa? Telkomsel. Berapa bar di situ sinyalnya? Gede. Nah coba tadi putus-putus, coba. Katakan lagi apa tadi? Menurut aku, Nabi Isa itu sama seperti Nabi Muhammad. Sejajar gitu. Oke.
Apakah Muhammad dikatakan seorang berdosa di dalam Al-Quran? Tidak. Kalau misalnya Al-Quran bilang dia berdosa gimana? Ya gini ya. Aku enggak. Kamu mau pansos di sini? Mau pansos? Mau nunjukin orang ini loh saya, no, gitu, begitu. Nah, saran saya kamu belajar Al-Quran dulu. Belajar dulu Al-Quran baru kesini. Sri Wahyuni Septa. Oke, Sri Wahyuni Septa. Heran sama mereka ini. Naik mau nampang aja. Sebentar. Wah, luar biasa ya saudara-saudara. Kalau kalian merasa diberkati, silahkan tulis di kolom komentar. Yesus dahsyat. Atau aku rindu jadi terang dan garam, ya kan? Saya mau baca beberapa komentar kalian habis ini. Ya, jadi jangan malu-malu. Terima kasih sudah menyimak video ini. Tuhan memberkati kita. Setiap langkah kita, apapun yang kita kerjakan terus menjadi berkat dan berdampak. Saya Leonardo Sirait mohon undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all. Di mana ini yayasan, teman-teman ya. Yayasan yang kita di bawah naungan gereja YouTube ya. Di situ tempat ini menjadi rumah dan sekolah bagi anak-anak yang tidak mampu bersekolah. Mereka belajar, dibina dan dimuridkan. Bukan cuma sekedar akademik tapi juga secara rohani ya. Saat ini ada sekitar 30-an kurang lebih anak yang dibimbing di sana setiap harinya, tapi sayangnya yayasan ini tidak punya sponsor tetap dan disinilah kita bisa ambil bagian. Di bawah naungan gereja YouTube kami berkomitmen untuk terus mendukung yayasan ini, tapi tentu kami nggak bisa jalan sendiri, kami butuh saudara-saudara ya. Bagi teman-teman saudara-saudara yang diberkati secara finansial, yuk sisihkan sedikit dari berkat yang Tuhan sudah percayakan, nggak harus besar, tapi ketika banyak orang bergerak bersama, hasilnya akan luar biasa. Kita percaya media sosial bukan cuma buat viral-viralan, tapi bisa jadi alat untuk membawa terang dan harapan bagi banyak orang, termasuk anak-anak ini ya. Mari jadi saluran kasih, jadi bagian dari perubahan hidup mereka ya. Kalau kamu bergerak dan ingin ambil bagian, silakan cek info rekening atau barcode di layar. Dan jangan lupa bantu share video ini biar makin banyak yang diberkati dan terinspirasi untuk jadi terang di tengah dunia. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye-bye. God bless you all.